Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cut Aziza Dewi, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Jambi dengan NIM P2C225020. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan studi kasus dalam syarat pemenuhan tugas Project Based Learning dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Semoga penjelasan ini dapat diterima oleh teman-teman dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis turnover karyawan dalam perspektif MSDM strategis dengan studi kasus Si Cepat Express sebagai salah satu perusahaan logistik yang ada di Indonesia. Nah, di mana saat ini industri logistik di Indonesia sudah berkembang sangat pesat, terutama karena meningkatnya aktivitas e-commerce. Namun, di balik pertumbuhan yang sangat pesat ini terdapat tantangan besar, yaitu tingginya turnover karyawan, khususnya pada tenaga operasional seperti kurir. Nah, turnover ini akan berdampak pada menurunnya produktivitas, meningkatnya biaya rekrutmen, serta menurunnya kualitas pelayanan perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan kondisi tersebut terdapat 3 pertanyaan utama, yaitu pertama, mengapa turnover karyawan tinggi, kedua, apa saja faktor penyebabnya, baik internal maupun eksternal, dan yang ketiga, strategi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Baik, selanjutnya kita akan melihat dari sisi internal perusahaan Si Cepat Express ini bahwa terdapat beberapa faktor langsung yang mempengaruhi tingginya turnover karyawan. Yang pertama yaitu beban kerja yang sangat tinggi, di mana karyawan khususnya kurir itu dituntut untuk menyelesaikan banyak sekali pengiriman dalam waktu terbatas. Hal ini tidak hanya melelahkan secara fisik tetapi juga menimbulkan tekanan secara mental. Yang kedua, target kerja yang ketat, di mana target yang terlalu fokus pada kuantitas seringkali mengabaikan kondisi karyawannya, sehingga pekerjaan terasa seperti tekanan, bukan sebagai tanggung jawab yang bermakna. Yang ketiga yaitu sifat pekerjaan yang monoton, di mana aktivitas ini berulang kali terus dilakukan oleh karyawan, terutama kurir setiap harinya, sehingga karyawan merasa bosan dan kehilangan motivasi intrinsik. Dan yang terakhir, rendahnya kepuasan kerja, di mana hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya penghargaan, terbatasnya peluang karir, serta minimnya perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Nah, maka jika kondisi ini terus berlangsung, maka karyawan cenderung tidak memiliki alasan kuat untuk terus bertahan di perusahaan tersebut. Setelah kita mengetahui faktor internal yang terjadi dalam perusahaan Si Cepat Express, maka kita juga harus mengetahui faktor eksternalnya, di mana yaitu tingginya persaingan industri logistik, seperti adanya perusahaan JNT Express dan JNE yang menawarkan alternatif pekerjaan juga bagi karyawan. Akibatnya, karyawan lebih mudah untuk pindah kerja, terjadi persaingan gaji dan insentif, lalu loyalitas karyawan menjadi lebih rendah begitu. Untuk menganalisis masalah ini, saya menggunakan konsep work engagement yang terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama yaitu vigor, yaitu energi dan semangat kerja. Yang ketiga dedication, yaitu keterikatan emosional terhadap pekerjaan. Yang ketiga absorption, yaitu tingkat keterlibatan dalam pekerjaan. Nah, ketiga aspek ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kinerja dan loyalitas karyawan. Nah, selanjutnya berdasarkan analisis yang menggunakan konsep work engagement ini, terlihat bahwa ketiga dimensinya berada pada posisi yang kurang optimal di Si Cepat Express ini. Pertama yaitu vigor yang rendah, menunjukkan bahwa karyawan tidak memiliki energi kerja yang cukup. Ini bukan hanya karena beban kerja yang tinggi, tetapi juga karena kurangnya dukungan perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan. Yang kedua, dedication yang rendah, di mana ini mengindikasi bahwa karyawan belum merasa memiliki keterikatan secara emosional dalam pekerjaannya, sehingga mereka cenderung bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saja, bukan karena adanya rasa bangga atau tujuan jangka panjang dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, absorption yang rendah. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan karyawan dalam pekerjaan. Pekerjaan yang bersifat repetitif membuat karyawan sulit untuk merasa fokus dan menikmati pekerjaannya. Nah, jika dilihat secara keseluruhan, maka ketiga aspek ini saling berkaitan. Ketika energi kerja rendah, maka keterikatan emosional juga menurun dan pada akhirnya karyawan tidak merasa terlibat secara penuh. Nah, ini yang kemudian mendorong munculnya niat untuk keluar dari perusahaan atau turnover intention.
Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya mengusulkan strategi utama yaitu Employee Engagement Program, di mana strategi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja jangka pendek, tetapi juga pada bagaimana perusahaan membangun hubungan jangka panjang dengan karyawan. Nah, dalam konteks si cepat ekspres ini, pendekatan ini menjadi penting karena masalah turnover tidak bisa diselesaikan hanya dengan menaikkan gaji, tetapi juga perlu menyentuh aspek psikologis dari karyawan dan juga pengalaman kerja karyawan tersebut. Oleh karena itu, strategi ini difokuskan pada 3 hal utama, yaitu pertama, perbaikan kondisi kerja agar lebih manusiawi, yang kedua, peningkatan motivasi melalui penghargaan dan pengakuan, yang ketiga, serta pengembangan karyawan agar memiliki prospek karir yang jelas. Nah, dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya mempertahankan karyawan, tetapi juga meningkatkan kualitas dari kontribusi mereka terhadap karyawan tersebut. Selanjutnya, implementasi strategi ini dilakukan secara terarah berdasarkan 3 dimensi utama work engagement tadi. Yang pertama ada pada aspek figur, perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan memiliki energi kerja yang cukup. Hal ini dapat dilakukan melalui pengaturan jam kerja yang lebih fleksibel, pemberian waktu istirahat yang memadai, serta program kesehatan karyawan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kelelahan dan meningkatkan daya tahan kerja. Yang kedua, pada aspek dedication, di mana perusahaan perlu membangun keterikatan emosional antar karyawan. Ini bisa dilakukan melalui program reward atau recognition, serta menyediakan jalur karir yang lebih jelas lagi. Dengan begitu, karyawan merasa dihargai dan memiliki masa depan saat bekerja di perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pada aspek absorption, perusahaan perlu meningkatkan keterlibatan karyawan dalam pekerjaan. Caranya adalah dengan memberikan variasi tugas melalui job rotation, serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Selain itu, pendekatan seperti gamifikasi juga dapat digunakan untuk membuat pekerjaan lebih menarik. Nah, jika ketiga strategi ini dapat dijalankan secara konsisten, maka keterikatan karyawan akan meningkat, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat turnover karyawan secara signifikan. Sekian presentasi dari saya, Cut Eza Dewi. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, dan semoga tugas ini juga dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua agar kita mampu menghadapi permasalahan-permasalahan secara langsung yang ada di perusahaan dan juga lingkungan sekitar kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.